Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurkalipah beserta rekan-rekan saya ada Dinda Novita NH dan Putri Natania. Di sini kami akan mereview film Hope 2013 yang akan dibahas berkaitan dengan materi perkembangan anak yang telah dipelajari satu semester. Khususnya film ini erat hubungannya dengan middle childhood atau masa pertengahan anak dan tahap operasional konkret dikarenakan sang anak berusia 8 tahun. Pertama, ada perkembangan motorik. Selama masa kanak-kanak, periode tengah dan akhir, keterampilan motorik anak-anak menjadi jauh lebih lancar dan lebih terkoordinasi daripada anak di masa awal. Peningkatan mielin pada sistem saraf pusat turut mempengaruhi keterampilan motorik halus selama masa kanak-kanak tengah dan akhir. Anak-anak bisa lebih gesit menggunakan tangan mereka sebagai alat. Hal ini dapat dilihat pada adegan awal film. Sowon yang berusia 8 tahun dapat menggunakan tangannya secara mandiri dengan lebih mudah dan memegang pensil dengan tepat. Dikarenakan pada seusianya ini anak dapat mengkoordinasikan motorik halusnya yang berkembang hingga tahap di mana Sowon beserta anak lainnya lebih banyak menulis daripada mengucapkan kata-kata. Lalu ada perbedaan kemampuan anak pada gender. Adegan ini memperlihatkan bahwa anak laki-laki dan perempuan di usia 8 tahun memiliki jenis kemampuan yang berbeda. Teman Sowon bernama Yongsuk dan teman laki-laki lainnya lebih aktif memainkan kartu, dikarenakan menurut penelitian anak laki-laki daripada perempuan secara signifikan lebih baik dalam kemampuan penalaran seperti sains yang tidak terlalu berkaitan dengan materi yang diajarkan di sekolah. Sebaliknya, pada anak perempuan cenderung lebih berprestasi dengan baik di sekolah daripada anak laki-laki, memperoleh nilai yang lebih tinggi di setiap mata pelajaran. Khususnya anak-anak lebih mampu untuk membaca dan menulis. Teori tersebut sesuai dengan kemampuan Sowon yang di kamarnya ditemukan kumpulan catatan dan gambar yang dibuatnya. Lalu ada periode operasional konkret atau klasifikasi. Pada adegan ini memperlihatkan kemampuan Sowon dalam periode operasional konkret untuk dapat mengklasifikasikan dan mengidentifikasi bentuk tampilan wajah temannya ke dalam bentuk yang menurutnya berwajah besar. Lalu ada kesadaran metalinguistik dalam berbahasa. Kosakata anak meningkat yang pada awalnya di usia 6 tahun memproduksi sekitar 14.000 kata menjadi 40.000 kata hingga usia 11 tahun. Pada adegan ini, Sowon sudah mampu menunjukkan perkembangan yang baik dalam menguasai vocabulary dan grammar, di mana ia mengucapkan kata Yongsuk, biang masalah. Kata biang masalah merupakan sebuah metafora yang berarti Sowon memiliki kesadaran metalinguistik karena ia mampu memahami apa makna di balik kata tersebut. Selanjutnya ada kemampuan kognitif atau logical matematikal. Sowon mampu berpikir konsentrasi atau juga disebut konservasi. Adegan selanjutnya ini berada di meja makan di mana Sowon sedang mengerjakan tugas matematika. Ibunya menyuruh ia menjumlahkan angka dalam cara yang simpel, tinggal tambahkan saja. Namun berdasarkan teori Racing 1989, anak-anak pada usia 8-9 tahun dapat lebih mudah beradaptasi menghitung angka dengan menciptakan suatu cerita dalam permasalahan angka tersebut, dan beberapa anak terbukti berhasil menggunakan cara ini. Hal ini sesuai dengan Sowon dalam pemikiran konservatifnya, tidak semudah itu mencari jawabannya. Lantas, ia menggunakan kemampuannya untuk menalar angka tersebut dengan penalaran logika, di mana ia memakai figur dirinya dan Yongsuk untuk berbagi pensil sehingga ia dapat menemukan jawaban yang lebih memudahkannya memahami soal. Berikutnya ada tipe parenting orang tua Sowon. Dalam adegan ini, Sowon mengeluh akan ibunya yang sibuk menjaga toko kelontong. Begitupun ayahnya sibuk bekerja di pabrik. Tipe orang tua Sowon ini termasuk dalam authoritarian parents yang meskipun sibuk mereka tetap memantau anaknya. Sowon mengerjakan tugas, memberinya makan sesuai jadwal makan, dan memberi motivasi pada anaknya meski tak begitu banyak membantu mengerjakan tugas. Lalu ada self-efficacy belief.
Efikasi diri adalah keyakinan bahwa seorang dapat mengatasi situasi dan mendapat hasil yang menguntungkan. Dalam teori kognitif sosialnya menyatakan bahwa efikasi diri merupakan faktor penting dalam mencapai sukses tidaknya siswa. Bentuk keyakinan efikasi diri ini dapat digambarkan dalam kalimat "saya bisa". Ini berhubungan dengan Sowon karena dalam adegan ini saat ibunya menawari untuk mengantarkannya pergi ke sekolah, namun Sowon menolaknya. Ia yakin bisa sendiri, lari ke sekolahnya dalam waktu 3 menit. Ini menunjukkan bahwa Sowon memiliki self-efikasi yang baik. Dalam pandangannya, self-efikasi berpengaruh pada pilihan siswa dalam menjalankan tugas. Siswa dengan efikasi yang mudah lebih menghindari mengerjakan tugas, sedangkan siswa dengan efikasi diri yang tinggi lebih berusaha menyelesaikan tugas. Lalu ada kemampuan kognitif musikal kinesthetic. Howard Gardner menyebutkan ada 8 jenis kecerdasan atau kerangka pikiran. Jika tadi sebelumnya sudah dijelaskan Sowon memiliki kemampuan kognitif dalam matematik, maka di sini kekuatan Sowon lainnya juga tercermin dalam kemampuan musikal kinestetik ini. Diperlihatkan saat hendak menuju ke sekolah, ia melewati tempat les piano dan saat mendengarkan nada dari alunan piano tersebut, ia refleks menggerakkan kakinya mengikuti lantunan piano. Berarti Sowon peka terhadap jenis nada dan tiap mendengarnya ia otomatis akan menggerakkan bagian tubuhnya. Lalu berpikir spasial. Anak dalam tahap operasional konkret lebih memahami pemikiran spasial karena pengalaman berperan dalam perkembangan ini. Contohnya, seorang anak tiap harinya pergi ke sekolah menjadi lebih familiar dengan lingkungannya. Dalam berpikir spasial ini membutuhkan kemampuan menggunakan peta dan konsep pembelajaran. Nah, dalam adegan ini, Sowon mengaktifkan area otaknya di bagian korteks prefrontal dalam pemikiran spesialnya untuk planning, judgment, dan decision making. Planning pada awalnya, Sowon hendak mengikuti saran ibunya untuk pergi ke sekolah melewati jalan yang besar, tidak melalui gang-gang yang becek. Lalu judgment. Namun saat di tengah jalan, Sowon menilai setelah melihat gang kecil di sampingnya bahwa jika ia melewati jalan pintas gang tersebut, maka ia akan lebih cepat sampai ke sekolah dan tidak terlambat. Lalu decision making, pada akhirnya keputusan Sowon melewati jalan pintas tersebut tidak melalui jalan besar, mempertemukannya dengan petaka di mana ia bertemu dengan lelaki yang akan memperkosanya. Selanjutnya adalah perilaku prososial, di mana anak-anak sering terlibat dalam perilaku prososial seperti menunjukkan empati atau bertindak altruistik. Anak-anak di masa pertengahan dan akhir berperilaku menolong sesama. Itu merupakan sebagai wujud ekspresinya dalam keadilan. Mereka percaya bahwa kesetaraan itu penting dengan orang-orang yang dilihat membutuhkan pertolongan. Menurut anak-anak, layak diberikan pertolongan lebih. Di mana adegan selanjutnya di sini saat Sowon bertemu dengan seorang pria asing yang tak jauh dari sekolahnya, ia pada awalnya memperhatikan pria tersebut dengan selective attention, bersikap waspada terhadap penampilannya, dan sempat menolak saat pria tersebut ingin berbagi payung dengannya. Namun, setelah melihat kondisi lingkungan jalan yang sepi, dan pada saat itu derasnya hujan, maka perilaku sosial Sowon pun mendominasi, di mana pada awalnya ia menolong pria asing tersebut yang berujung membawa Sowon ke gedung tua untuk dilecehkan. Selanjutnya, ada mnemonic strategi mengingat. Saat Sowon telah diperkosa dan dianiaya oleh orang asing tersebut di suatu gudang tua yang berada tak jauh dari sekolahnya, Sowon di tengah siksaan yang dialami berusaha menggapai handphone atau HP-nya karena dengan bantuan memori eksternal mendorongnya untuk meminta pertolongan orang lain, yaitu dengan menelpon nomor darurat yaitu 911 atau 911 yang masih diingat Sowon. Selanjutnya ada pemahaman moral, yang dimana Piaget menetapkan bahwa penalaran moral berkembang dalam 3 tahap. Anak-anak secara bertahap berkembang moralnya dari satu tahap ke tahap lainnya di usia yang berbeda-beda.
Pada film ini, pemahaman moral Sowon terjadi pada tahap kedua, karena ia berusia 8 tahun, yang identik dengan meningkatnya fleksibilitas. Saat anak-anak berinteraksi dengan lebih banyak orang, maka itu memperluas sudut pandang mereka, di mana anak dapat mempertimbangkan lebih dari satu aspek dari satu situasi. Hal ini sesuai saat Sowon baru pulih dari masa kritisnya. Di rumah sakit, ia langsung berkata pada ayahnya bahwa orang jahatnya harus ditangkap. Ia berkata seperti itu karena Sowon memahami situasi saat ia telah dilecehkan membuatnya terluka. Oleh karena itu, dari kondisi yang telah dialaminya, ia mampu mengambil nilai moral bahwa pria asing tersebut adalah orang jahat dan harus segera ditangkap meskipun tak sebanding dengan kerugian yang dialaminya. Selanjutnya ada mengingat dengan mental imager. Setelah Sowon meminta ayahnya untuk menangkap seorang orang pria jahat itu, ia langsung memberikan gambaran detail mengenai ciri-ciri pria asing tersebut. Salah satunya, dia menyebutkan pria asing tersebut memakai celana berwarna krem. Ia berhasil mengingat tersebut dikarenakan Sowon melibatkan mental imagery saat mengalami penyiksaan di tengah guncangan mental yang terjadi. Ia memperhatikan detail tampilan pria itu dan dengan kesaksiannya tersebut akan memudahkan tim kepolisian menemukan pelakunya. Selanjutnya, ada menunjukkan gejala awal gangguan autis. Gangguan autis adalah gangguan spektrum autisme yang memiliki polanya menunjukkan kekurangan dalam berinteraksi sosial, seperti kelainan dalam komunikasi yang sangat terbatas, berulang, dan memiliki ciri stereotip perilaku. Sowon mulai menunjukkan gejala autis saat ia sedang diajak berkomunikasi oleh seorang ahli terapi dalam kondisi yang direkam kepolisian, membuat Sowon masih trauma dengan orang asing, sehingga setiap pertanyaan yang dilontarkan padanya menyebabkan ia mulai sulit diajak berkomunikasi dan hanya meresponnya dengan gerakan isyarat tubuh seperti menganggukkan kepala sebagai jawabannya. Selain disebabkan oleh trauma yang dialami, gangguan autis ini juga dapat terjadi pada Sowon dikarenakan adanya disfungsi otak dengan kelainan pada struktur otak dan neurotransmitter. Faktor genetik juga kemungkinan berperan dalam gangguan spektrum autisme semakin berkembang. Selanjutnya, ada memproses informasi dalam memori. Menurut penelitian, semakin banyak anak yang mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola informasi dan mengontrol atensi. Pada adegan ini, Sowon secara konsisten menunjuk seorang pria asing yang sama dengan yang melecehkannya. Karena tekanan batin yang dialaminya membuat Sowon sekaligus mengingat dengan jelas ciri pria asing tersebut sehingga meninggalkan bekas yang mendalam dalam luka batin sekaligus memorinya. Selanjutnya ada self-understanding, yaitu pada masa kanak-kanak, masa pertengahan dan akhir. Di usia 8-11 tahun, anak-anak semakin menggambarkan diri mereka dengan karakteristik psikologis yang berbeda dengan gambaran diri yang lebih konkret, misalnya memandang diri mereka pintar, jahat, dan bodoh. Seperti dalam adegan ini, Sowon memandang dirinya ia telah melakukan kesalahan karena dikejar oleh wartawan untuk meliput tragedinya sehingga ia berkata, "Apakah aku berbuat salah?" Nah, pemahaman Sowon akan dirinya ini dikarenakan anak-anak lebih mungkin membedakan diri mereka sendiri secara komparatif dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, ada trauma Sowon. Anak-anak yang pernah mengalami gangguan kekerasan seperti penjambretan, pemerkosaan, dan penculikan rentan
menghindari figur orang dewasa yang bersikap tantrum atau mengamuk, menunjukkan permusuhan jika berhadapan dengan orang tersebut. Trauma Sowon bangkit ketika kantong kolostominya bocor akibat guncangan saat digendong ayahnya ketika menghindari wartawan, sehingga saat ayahnya hendak membersihkan kotoran yang berceceran tersebut, Sowon sehingga terjadinya sentuhan fisik dengan tubuh Sowon membuat Sowon kembali trauma dan mengingat tragedi tersebut, yang membuat Sowon ketakutan dan berteriak untuk ayahnya berhenti melakukan kontak fisik, dan mulai sejak itu Sowon trauma terhadap figur seorang dewasa, khususnya laki-laki. Adegan ini merupakan awal mula dari setiap trauma Sowon muncul ke depannya. Maka, ia akan mengalami gangguan pernafasan disertai dengan muntah. Selanjutnya, ada perkembangan emosional. Semakin anak bertambah usianya, mereka lebih sadar akan perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. Anak-anak dapat mengontrol emosi mereka dengan lebih baik dan dapat merespon tekanan emosionalnya. Setelah adegan kantong kolostomi Sowon bocor, ia menjadi lebih menutup diri dan merasa malu termasuk malu kepada ayahnya sendiri yang telah melihat kondisi Sowon yang cacat tidak sempurna. Ini dikarenakan pada usia 7-8 tahun, anak-anak biasanya mulai tumbuh rasa malunya dan perasaan bangga. Mereka jadi lebih memahami akan perbedaan rasa bersalah dan rasa malu. Selanjutnya ada play terapi. Play terapi ini berguna untuk menyembuhkan trauma Sowon yang takut menghadapi orang-orang. Ahli terapi dari Sunflower yang menangani Sowon pun mulai menggunakan metode terapi bermain ini dengan memanfaatkan karakter kartun kesukaan Sowon, di mana ibu Sowon yang sedang hamil beserta dengan teman-teman ibu Sowon lainnya terlibat dalam terapi ini, yaitu dengan memakai kostum karakter-karakter yang terdapat di kartun Kokomon, yaitu kartun kegemaran Sowon. Terapi bermain adalah ketika anak dibebaskan bermain sesuatu yang digemarinya dalam pantauan terapis yang terbukti efektif mengatasi berbagai masalah emosi, masalah kognisi, dan sosial pada anak. Terapi ini sangat berhasil karena yang tadinya Sowon terlihat murung mulai ceria lagi dengan kehadiran karakter kartun tersebut. Meski Sowon belum bisa kembali berbicara dengan normal. Baik, selanjutnya berkomunikasi melalui tulis cukup mudah dikuasai bagi anak di masa pertengahan dan akhir. Meskipun tidak semudah percakapan yang terdapat respon yang konstan, menulis mengharuskan anak untuk menilai secara mandiri apakah tujuan komunikatifnya telah tercapai. Di sini, yang tadi awalnya sulit merespon pertanyaan orang di sekitarnya dengan anggukan kepala, ia mulai berkomunikasi dengan orang di sekitarnya melalui perkataan yang ditulisnya, karena ia masih sulit untuk diajak berbicara langsung. Sowon di umurnya yang 8 tahun telah memahami ejaan, penulisan, tata bahasa, dan kapitalisasi huruf. Itu menurut Ziegler. Selanjutnya ada art terapi. Seorang ahli terapi yang menangani Sowon paham betul bahwa trauma yang dialami Sowon menyebabkan ia sulit diajak bicara oleh orang sekitarnya, termasuk orang tuanya. Oleh karena itu, ahli terapi itu menyiasati pemulihan Sowon untuk kupu-kupu di sebuah buku yang termasuk dalam art terapi. Ketika anak memiliki keterampilan verbal yang terbatas akibat dari trauma yang dirasakan, art terapi membantu mereka meluapkan apa yang mengganggu mereka tanpa perlu mengungkapkannya melalui kata-kata.
Maka terapi menempel kupu-kupu ini adalah, maka setiap satu kupu-kupu yang ditempelkan Sowon itu bertujuan untuk perlahan-lahan melepaskan ketakutan Sowon setiap kali ia hendak bicara normal kembali. Dan pada akhirnya setelah banyak kupu-kupu yang tertempel, maka semakin banyak pula ia menunjukkan perkembangannya dalam keberanian Sowon untuk mulai berbicara, dan terapi itu berhasil. Dengan kata yang pertama kali diucapkan Sowon adalah ia merindukan sekolahnya. Selanjutnya, kemampuan mengambil perspektif. Pengambilan perspektif adalah kemampuan untuk mengasumsikan persepsi orang lain dan memahami pikiran dan perasaan mereka. Dalam pandangan Gilbert Selkman pada 1980, anak di usia 6-8 tahun mulai memahami bahwa orang lain mungkin memiliki perspektif tertentu karena orang-orang tersebut lebih mudah mengakses informasi. Hal ini sejalan dengan keadaan Sowon setelah ia mulai pulih bisa bicara kembali dengan ahli terapi. Berkat metode terapinya, Sowon mulai terbuka menceritakan perspektifnya bahwa menurutnya orang-orang menyalahkan tindakan Sowon yang menolong pemerkosa itu dengan berbagi payung. Padahal Sowon paham betul bahwa tindakan prososialnya tersebut sudah tepat. Ia menolong orang yang dilihatnya membutuhkan pertolongan. Di sini Sowon sudah mampu menilai tragedi yang dialaminya dari berbagai perspektif orang lain. Selanjutnya, Sowon merasakan anxiety. Beberapa anak pernah mengalami gangguan kecemasan, seperti tidak fokus pada kehidupan mereka. Anak-anak mengkhawatirkan hampir semua hal dan mereka cenderung meragukan diri sendiri. Anak-anak karena terlalu peduli untuk memenuhi harapan orang lain. Seperti halnya yang terjadi pada Sowon di adegan ini, ia khawatir bagaimana jika kedua orang tuanya hanya mencintai calon adiknya saat lahir dan tidak lagi menyayangi dirinya yang cacat. Kekhawatiran Sowon ini tak terlepas dari kegelisahan tiap anak yang mengalami anxiety, di mana mereka mulai mempertimbangkan tanggapan orang lain terhadap diri mereka. Itu menurut teori APA. Selanjutnya ada depresi pada anak. Depresi di masa kanak-kanak adalah gangguan suasana hati yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, di mana gejala yang termasuk yaitu sulit untuk berkonsentrasi, merasa tidak berharga, atau sering berpikiran akan Sowon di sini mempunyai insting kematian, seperti yang diungkapkan oleh Sigmund Freud. Depresi ini juga digambarkan dalam adegan Sowon yang diungkapkannya pada ahli terapi melalui perkataan "kenapa aku dilahirkan?". Ungkapan Sowon tersebut mewakili depresi yang dirasakan, tekanan batin yang dialaminya sejak tragedi pelecehan itu, di mana Sowon saat adegan ini sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Para peneliti telah menemukan beberapa gen spesifik yang berhubungan dengan depresi. Gen 5-HTT inilah yang berperan dalam mengontrol serotonin kimia otak dan mempengaruhi suasana hati. Selanjutnya ada peer acceptance. Konsep persahabatan pada anak-anak dan cara mereka berinteraksi dengan teman sebaya seiring bertambah usia mencerminkan kognitif dan pertumbuhan emosional. Anak-anak yang disukai dan diterima oleh teman sebayanya cenderung berprestasi lebih baik di sekolahnya. Sebaliknya, anak yang kurang diterima oleh teman-temannya di sekolah memiliki akademik yang tidak bagus. Di adegan ini, saat Sowon telah cukup pulih dari perawatannya di rumah sakit, saat ia tiba di rumahnya, terdapat banyak tempelan gambar dari teman-teman di sekolahnya yang menyemangati Sowon. Ini berarti Sowon diterima dengan baik oleh teman sebaya. Selanjutnya ada peran ayah. Selepas kembali ke rumah, karena Sowon sedang menghindari ayahnya dikarenakan masih trauma dengan perlakuan ayahnya saat membersihkan kantong kolostominya, untuk menemui Sowon, ayahnya rela memakai kostum Koromong, karakter kesukaan Putri, melihat anaknya dari dekat. Namun berkat serangkaian terapi yang telah dijalani Sowon di rumah sakit, ia mulai merangkul kembali dan tidak takut lagi terhadap sosok ayahnya.
Nah, keterlibatan figur ayah ini yang dilakukan dengan sering dan bermaksud positif memantau kondisi anaknya Sowon berhubungan dengan kesejahteraan anak dalam perkembangan fisik, kognitif, dan sosialnya. Selanjutnya ada penghilangan sifat egosentrisme. Adegan ini terjadi saat berada di pengadilan. Hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada pria yang melecehkan Sowon dengan 12 tahun penjara. Putusan tersebut lantas membuat ayahnya emosi tak terima dan hendak memukul tersangka dengan papan nama hakim. Namun di sini Sowon menghentikannya dengan memeluk kaki ayahnya. Kejadian tersebut menunjukkan perkembangan aspek kognitif pada Sowon, di mana ia secara perlahan menghilangkan sifat egosentrisme karena Sowon mampu memandang tindakan ayahnya tersebut yang hendak memukul tersangka itu merupakan tindakan yang salah, dan ia segera bertindak menghentikannya karena Sowon paham ayahnya bertindak gegabah dan itu adalah cara yang salah. Maka Sowon lebih memilih ayahnya untuk membawanya pulang. Selanjutnya ada kembalinya self-concept. Sekitar usia 7 atau 8 tahun, anak-anak mencapai tahap perkembangan dalam menciptakan konsep diri berupa penilaian diri, loyalitas, seimbang, dan komprehensif sebagai bentuk representatif. Anak-anak mengenali konsep diri yang ada aspek dapat dilihat pada adegan ini. Sowon mulai pulih dari traumanya dengan terbentuknya kembali konsep dirinya yang lebih percaya diri, di mana ia fokus pada aspek positif dalam hidupnya. Ia melalui kalimat bahwa Sowon pandai dalam memperbaiki sesuatu seperti ayahnya. Artinya, meskipun ia telah melewati pengalaman yang sangat traumatis bagi anak seusianya, Sowon tak lantas memandang segala dalam hidupnya hanya sebatas hitam dan putih. Namun kini ia berfokus pada citra diri yang lebih baik. Yang terakhir ada coping stress. Faktor-faktor yang membantu anak dan remaja mengatasi stres dan pengalaman traumatis adalah adanya hubungan yang baik dengan keluarga. Di akhir adegan film, adik Sowon telah lahir, dan di sini Sowon telah menjadi anak yang tangguh untuk bangkit kembali dari peristiwa traumatis. Kini ia mengubah pemikiran sebelumnya yang dipenuhi insting kematian dari kalimat "Kenapa aku dilahirkan?" menjadi pemikiran yang lebih stabil. Sowon sehat secara mental di akhir film ini melalui akhir perkataannya yang mengatakan kelahiranmu adalah anugerah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.